Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan coba kita jawab dalam hati kita dan kita renungkan. Ya. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, mana lebih mudah buat Tuhan menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Saya ulang, mana lebih mudah buat Tuhan menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Yang kedua, mana lebih mudah buat kita menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Jadi tadi buat Tuhan, sekarang buat kita. Mana lebih mudah buat kita menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Yang ketiga, mana lebih penting buat Tuhan mengadakan mujizat untuk menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Mana lebih penting buat Tuhan mengadakan mujizat untuk menyelesaikan masalah kita atau mengubah sikap hati kita? Yang terakhir, yang keempat, mana lebih penting buat kita Tuhan buat mujizat untuk menyelesaikan masalah kita atau kita mengubah sikap hati kita? Kalau kita mau jujur, dari 4 pertanyaan yang saya sampaikan itu, maka jawaban-jawaban kita akan selalu berseberangan dengan Tuhan. Tuhan itu selalu berfokus kepada penyelesaian hati kita, sedangkan kita berfokus pada menginginkan penyelesaian masalah kita. Itu sebabnya kita dengan Tuhan seringkali tidak nyambung sebenarnya. Ya. Dalam kitab Injil, kisah 10 orang kusta menurut saya menarik untuk kita renungkan. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan, maka Alkitab mencatat hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya mayoritas orang yang datang sama Tuhan, 10 orang itu, mereka mempercayakan masalahnya kepada Tuhan, tapi hanya 1 orang yang kembali mempercayakan hatinya kepada Tuhan. Menurut saya inilah fenomena yang sering terjadi dalam kekristenan hari-hari ini. Kita inginkan Tuhan berurusan dengan masalah kita, tapi kita tidak pernah inginkan Tuhan berurusan dengan hati kita. Di ayat lain yang mirip dengan ini ada kisah perjalanan orang Israel di padang gurun waktu keluar dari Mesir. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 dikatakan begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kalau kita pelajari Alkitab, orang Israel diperbudak di Mesir itu kurang lebih selama 400 tahun. 400 tahun itu bukan waktu yang singkat. 400 tahun itu kalau bahagia mungkin enak. Tapi mereka 400 tahun itu diperbudak, dipaksa bekerja dan hidup sengsara. Bisa bayangkan bahwa penderitaan yang luar biasa yang mereka alami saat itu. Sampai suatu ketika mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bebaskan mereka dari kesengsaraan itu. Dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Persoalan yang mereka hadapi selama 400 tahun. 400 tahun diperbudak di Mesir diselesaikan oleh Tuhan hanya butuh waktu kurang lebih 10 hari dengan mujizat 10 tulang. Menarik menurut saya kalau kita cermati, artinya Tuhan hanya butuh 10 hari untuk menyelesaikan masalah mereka. Tetapi ya masalah mereka yang terjadi selama 400 tahun, tetapi Tuhan butuh 40 tahun untuk berurusan dengan hati orang Israel. Saya ulang Bapak Ibu, Tuhan berurusan dengan masalah orang Israel itu hanya butuh 10 hari. Tetapi Tuhan butuh 40 tahun untuk berurusan dengan hati orang Israel. Dari 2 cerita ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan selesaikan dalam hidup kita. Orang kusta disembuhkan Tuhan. Masalah orang Israel 400 tahun dari beberapa generasi itu Tuhan selesaikan hanya butuh 10 hari. Jadi jangan takut, semua masalah Tuhan bisa selesaikan. Lalu yang kedua, kalau kita datang sama Tuhan, jangan cuma bawa masalahmu, tapi juga bawa hatimu. Yang seringkali yang terjadi, kita datang sama Tuhan, kita percayakan masalah kita, kita minta kesembuhan, tapi kita lupa, kita jarang bawa hati kita sama Tuhan. Yang ketiga, masalah terbesar kita sebenarnya bukan masalah kita. Masalah terbesar kita adalah hati kita. Selama ini kita berpikir bahwa masalah terbesar kita adalah soal ekonomi.
Masalah terbesar kita adalah soal kesehatan. Masalah terbesar kita adalah soal pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di mata Tuhan, masalah terbesar kita bukan masalah kita. Masalah terbesar kita adalah hati kita. Yang keempat, apa yang terjadi dalam hati kita jauh lebih penting dari apa yang terjadi di luar diri kita. Saya ulang, apa yang terjadi dalam diri kita, dalam hati kita maksud saya, jauh lebih penting dari apa yang terjadi di luar diri kita. Jadi jangan cuma berfokus untuk membenahi apa yang ada di luar diri kita, tapi berfokus jugalah untuk membenahi apa yang di dalam diri kita. Apa yang terjadi di luar diri kita tidak sepenting apa yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya kita bilang tadi dalam Ulangan pasal 8, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi 40 tahun mereka di padang gurun, Alkitab bilang untuk mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Jadi lebih penting apa yang terjadi di hati kita, lebih penting dari semua apa yang terjadi di luar diri kita. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, tidak ada masalah andai saja hati kita tidak bermasalah. Itu kesimpulannya. Tidak ada masalah andai saja hati kita tidak bermasalah. Jadi semua masalah-masalah yang ada di luar diri kita sebenarnya itu cuma gambaran dari hati kita yang bermasalah. Itu sebabnya hari ini kita sama-sama terus bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya tidak ada sesuatu apapun di dalam hidup kita yang menarik Tuhan kecuali hati kita. Dia tidak minta banyak hal, dia cuma minta hati kita. Amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless.